Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Lili Suryani, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Jambi, akan memaparkan tugas rukol modul 1.3. Kelompok 2, Prakarsa Perubahan. Fasilitator Dr. Subrayanta MPD, pengajar praktik Sri Rukmini SPD. Anggota kelompok Christoph SPD, Mirza Elania SPD, Dwi Ari Yuantri Ervis, Lili Suryani SPD, Elfrida Simamora SPD. Visi yang kami sepakati, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi berlandaskan profil pelajar Pancasila. Kalimat prakarsa perubahan, menumbuhkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran melalui metode diskusi kelompok. Dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin ditingkatkan adalah bernalar kritis dan mandiri dalam sebuah pembelajaran dengan metode diskusi kelompok. Elemennya, peserta didik mampu memperoleh dan memproses informasi gagasan, menganalisis, mengevaluasi, penalaran, merefleksi pemikiran, dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan melalui diskusi kelompok. Ada peserta didik yang sudah aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 2. Sebagian besar guru menggunakan metode diskusi kelompok. 3. Visi sekolah dalam mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi. 4. Metode diskusi kelompok merupakan pembelajaran yang bisa menumbuhkan keaktifan bagi peserta didik. Terdapat sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dengan metode diskusi kelompok. T. Mengubah peserta didik yang awalnya hanya menjadi objek pembelajaran menjadi subjek dalam proses pembelajaran agar menumbuhkan keaktifan peserta didik. A. 1. Melakukan koordinasi dengan rekan sejawat terkait bagaimana menerapkan metode diskusi kelompok. 2. Memberikan informasi kepada peserta didik manfaat dari aktif dalam proses pembelajaran. 3. Memanfaatkan beberapa peserta didik yang sudah aktif sebagai contoh bagi peserta didik lainnya. 4. Mengajak peran serta wali murid. P. 1. Mengidentifikasi permasalahan peserta didik terhadap proses pembelajaran yang diinginkan. 2. Mewujudkan peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran dengan menerapkan metode diskusi kelompok. 3. Mengeksplorasi kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan metode diskusi kelompok. Tahapan Bagja, Prakarsa Perubahan. B. Buat pertanyaan utama atau define. Apa yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran? Menggunakan metode diskusi kelompok. Bagaimana cara agar murid bisa aktif di dalam mengikuti proses pembelajaran? Adapun tindakannya yang dilakukan adalah mencari referensi baik dari buku, hasil riset maupun video YouTube mengenai tahapan pembelajaran aktif dengan metode diskusi kelompok. 2. Berdiskusi atau bertukar pikiran dengan rekan guru lainnya yang dianggap memiliki kualitas pembelajaran yang baik. Selanjutnya, observasi atau mencari informasi kepada peserta didik terkait pembelajaran diskusi kelompok apakah dapat meningkatkan keaktifan mereka. A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah, siapakah rekan guru yang dianggap berhasil dalam melaksanakan pembelajaran dapat membuat peserta didik aktif dalam penggunaan metode diskusi kelompok? Bagaimana guru tersebut mengelola perencanaan pembelajaran sehingga peserta didik memiliki keaktifan diterapkan metode diskusi kelompok? Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan peserta didik untuk bisa aktif dalam proses pembelajaran dengan metode diskusi kelompok? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, murid, dan pihak lain yang berkompeten dalam penerapan metode diskusi kelompok. Meminta peserta didik untuk membuat beberapa pertanyaan dan permasalahan yang diberikan. Tahapan Bagja berikutnya yaitu G. Gali mimpi atau dream. Adapun pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat peserta didik apabila proses pembelajaran dilakukan untuk menuntun peserta didik aktif dalam penerapan metode diskusi kelompok? Apa cara yang dapat dilakukan agar peserta didik dapat memiliki minat belajar dalam mengikuti proses pembelajaran
dengan aktif menggunakan metode diskusi kelompok. Adapun tindakan yang dilakukan adalah menanyakan kepada peserta didik tentang pendapat dan perasaan mereka saat proses pembelajaran dilakukan dengan metode diskusi kelompok dengan mengerjakan jurnal refleksi. Kemudian membuat rancangan tahapan proses pembelajaran dengan metode diskusi kelompok. Tahapan bagja selanjutnya adalah J, yaitu jabarkan rencana atau desain. Adapun pertanyaannya adalah, apa langkah yang dilakukan untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik agar aktif dalam penerapan metode diskusi kelompok? Bagaimana pengaturan dalam proses pembelajaran dengan penerapan metode diskusi kelompok? Apa hal pertama yang dapat dilakukan dalam penerapan metode diskusi kelompok agar peserta didik bisa aktif mengikuti proses pembelajaran? Adapun tindakan yang akan dilaksanakan adalah memberikan asesmen awal pada peserta didik untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki, merancang rencana pembelajaran aktif dengan metode diskusi kelompok yang di dalamnya terdapat kegiatan mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi atau disingkat dengan mikir, mengetahui gaya belajar murid dengan angket, kemudian merancang LKPD atau lembar kerja peserta didik, pembelajaran yang di dalamnya mengandung pertanyaan-pertanyaan peranan produktif sesuai dengan materi dan kondisi murid, dan masing-masing kelas yang berbeda, kemudian menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran yang bervariasi dan memecahkan permasalahan, misalnya mencocokkan, eksperimen, membuat proyek, dan lain sebagainya. Tahapan bagja yang terakhir adalah A, atur eksekusi atau deliver. Adapun pertanyaannya adalah, siapa yang akan dilibatkan dalam proses pembelajaran aktif dengan penerapan metode diskusi kelompok? Apa saja peran peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran aktif dengan metode diskusi kelompok? Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau tindakan atau proses pembelajaran yang kami lakukan? Berapa lama dan kapan akan melaksanakannya? Adapun daftar tindakan atau penyelidikannya adalah mengajak teman sejawat untuk saling menilai, memberikan umpan balik, serta berbagi praktek baik terkait pembelajaran dengan metode diskusi kelompok, membuat rubrik penilaian untuk peserta didik terkait proses pembelajaran, mengajak diskusi kepala sekolah atau rekan guru, mengajak diskusi kepala sekolah mengenai kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pencapaian usaha ini, mengajak kepala sekolah atau rekan guru senior untuk mengobservasi kelas saya, menentukan jadwal dan langkah penerapan metode diskusi kelompok pada masing-masing kelas disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian mengajak orang tua komunikasi dan diskusi dengan anak terkait tugas dan pelajaran di sekolah. Pengawasan waktu, nonton TV dan saat yang tepat untuk belajar. Demikianlah tadi pemaparan tugas Rukol modul 1.3, yaitu prakasa perubahan. Terima kasih, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.